Industri film mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun, mulai dari film bisu di tahun 1890-an, film hitam putih bersuara di tahun 1930-an, film berwarna di tahun 1950-an, penggunaan VFX atau visual effects di tahun 1990-an, hingga penggunaan CGI di tahun 2000-an. Di samping perkembangan film yang sangat pesat ini, terdapat model bisnis yang muncul dan menjadi jembatan antara film dengan penikmat film. Masa di mana film tak hanya bisa dinikmati lewat bioskop, tapi juga bisa dibawa ke rumah. Selamat datang di video jurnalisme Blockbuster, sebuah analisis inovasi disrupsi di dunia hiburan film. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lukisi Ramadhani dari Prodi Entrepreneurship Business Creation. Saya Muhammad Nur Fuad dari Prodi Entrepreneurship Business Creation. Perkenalkan, nama aku Jason Indrawan dari Prodi Entrepreneurship Business Creation. Nama saya Mikael Saputra dari Prodi Entrepreneurship Business Creation. Kami berasal dari kelompok 6 untuk mata kuliah Disruptive Strategy and Innovation. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai contoh disruptive innovation dalam bisnis, yakni blockbuster video. Jauh sebelum adanya Netflix maupun YouTube, bahkan sebelum ada internet, ada satu raksasa kala itu yang menguasai dunia hiburan rumahan, yaitu blockbuster video. Blockbuster, atau yang dikenal juga sebagai Blockbuster Video, adalah merek multimedia asal Amerika yang menawarkan jasa sewa kaset video film. Didirikan oleh David Cook di tahun 1985 di Dallas, Texas. Blockbuster tumbuh pesat berkat konsep bisnis yang sederhana, yakni menyewakan kaset VHS dan kemudian DVD untuk film-film yang diproduksi kala itu. Pada akhir tahun 1990-an, mereka punya lebih dari 9.000 toko di seluruh dunia, bersamaan dengan jutaan pelanggan yang mampir tiap akhir pekan untuk menyewa kaset film. Bagi banyak orang, Blockbuster bukan hanya sekedar toko, tetapi bagian dari budaya pop. Tempat orang bisa memilih film untuk ditonton bareng dengan keluarga, teman, ataupun pasangan. Puncak kejayaan Blockbuster terjadi di sekitar tahun 2004, di mana mereka berhasil meraup sekitar 6 miliar US dollar per tahunnya. Selain berhasil meraup keuntungan yang besar, Blockbuster juga menjalin kerjasama dengan beberapa studio film besar, salah satunya Paramount Pictures, untuk merilis film-film box office secara eksklusif. Bisnis ini berjalan cukup mulus untuk waktu yang cukup lama. Namun, sayangnya, di balik kesuksesan Blockbuster, ada masalah besar yang menghantui mereka, yakni model bisnis mereka. Bisnis model Blockbuster sangat bergantung pada biaya penyewaan dan biaya keterlambatan pengembalian oleh pelanggan, yang mana model ini cukup membuat banyak pelanggan marah, karena harus membayar lebih mahal akibat keterlambatan pengembalian. Dan tanpa disadari, teknologi mulai bergerak cepat dan perlahan-lahan melahap bisnis mereka pelan-pelan. Di saat Blockbuster sedang nyaman dengan model bisnis mereka, yaitu penyewaan film, beberapa model bisnis baru yang mirip mulai muncul. Mulai dari adanya kompetitor yang menyewakan film, situs online penyedia film bajakan, hingga yang sampai kini kita kenal sebagai salah satu perusahaan penyedia film terbesar, yaitu Netflix. Pada tahun 1998, diperkenalkan sebuah media baru sebagai pengganti VHS tape, yakni DVD. Desain yang mudah disimpan dan durabilitasnya yang baik membuat DVD menjadi salah satu media penyimpanan yang cukup digemari oleh banyak kalangan.
tak terkecuali studio film. Sebelum menjadi platform online yang kita kenal sekarang, Netflix memulai langkah mereka dengan menyewakan DVD melalui pos. Model ini terbukti laku dan sangat digemari oleh masyarakat karena modelnya yang praktis dan sederhana. Hingga akhirnya, Netflix memutuskan untuk bertransformasi menjadi platform digital di tahun 2007. I saw a picture of us in crop tops with bare stomachs. Late dazzling teens, liberated party queens, friends with vomit. Gebrakan Netflix dalam berubah menjadi platform digital telah memberikan mereka banyak sekali keuntungan dalam mengungguli kompetisi bisnis penyewaan film. Secara singkat, ada 3 alasan mengapa Netflix dapat dengan mudahnya menggulingkan Blockbuster yang merupakan raja dalam dunia hiburan pada masa itu. Faktor yang pertama, keunggulan dalam bidang teknologi. Netflix telah dengan baik memanfaatkan adanya kemajuan teknologi internet dan cloud server yang saat itu sedang berkembang. Hal ini menjadikan mereka dapat dengan mudah menyediakan akses bagi pengguna untuk menonton film secara streaming daripada harus mengunduh film secara besar-besaran. Faktor yang kedua, bisnis model yang inovatif. Alih-alih menggunakan model pinjaman dengan batas waktu, mereka menggunakan model subscription atau langganan, di mana pelanggan dapat membayar biaya tiap bulan dan mendapat akses terhadap ribuan film tanpa denda keterlambatan dan tanpa repot keluar dari rumah. Faktor ketiga, value networking yang baik. Netflix bekerja sama dengan studio-studio film, penyedia internet, dan bahkan membuat konten orisinil mereka sendiri. Hal ini mereka lakukan untuk membangun ekosistem digital yang membuat pengguna jadi lebih betah. Inovasi Netflix berhasil menjebol pertahanan Blockbuster. Dalam upaya melawan Netflix, Blockbuster sempat meluncurkan kampanye bernilai miliaran dolar yang disebut sebagai Total Access Campaign. Kampanye ini dilakukan untuk memberikan akses digital kepada pelanggan dalam mengakses film yang dimiliki oleh Blockbuster. Tak hanya itu, mereka juga menjanjikan film baru secara gratis ketika pelanggan mengembalikan DVD yang telah dipinjam. Semenjak hari itu, berbagai kampanye, program, dan layanan digencarkan oleh Blockbuster. Namun sayangnya, tak satu pun dari upaya tersebut yang benar-benar berhasil. Inovasi Netflix sudah terlalu masif, menggilas model bisnis Blockbuster hingga rata dengan tanah. Hingga akhirnya, Blockbuster mengalami kebangkrutan dan terus menutup toko mereka satu persatu, bahkan hingga hari ini. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, jangan terlalu nyaman dengan kesuksesan sementara. Teknologi selalu bergerak cepat, inovasi selalu melangkah jauh, dan saat kita diam di tempat, bersiaplah untuk dilahap persaingan. Kedua, dengar dan perhatikan kemauan pasar. Konsumen menginginkan kemudahan, fleksibilitas, dan harga yang transparan. Ketiga, adaptasi bukanlah pilihan, namun sebuah kebutuhan. Blockbuster memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan dan bahkan mengakuisisi Netflix saat mereka masih di awal operasional. Namun, karena mereka menolak kesempatan itu, Netflix kini memiliki ribuan kali lipat keuntungan dibanding dengan mereka. Dunia akan terus berubah. Yang pada awalnya memegang kuasa akan tumbang jika tak bisa menjaga diri mereka.
Kisah Blockbuster mengajarkan pada kita bahwa inovasi bukan cuma soal ide baru, tapi juga keberanian untuk berubah. Tragedi ini mungkin hanya terjadi di Amerika, namun jangan sampai bisnis yang kita punya jadi blockbuster yang berikutnya.